Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama teacher pada matematika. Oke, untuk kali ini kita akan melanjut ke materi kita yang sebelumnya, lanjutan dari dampak sosial informatika ya. Yang mana sebelumnya minggu depan itu, minggu yang lalu kita telah membahas apa itu aspek matematika, dan sekarang kita akan lanjut ke subjudul yang berikutnya, yaitu manfaat informatika pada bidang pekerjaan. Informatika dalam bidang pekerjaan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada abad ke-21 mengakibatkan banyaknya peralihan cara kerja manusia. Dari yang dulunya menggunakan kertas, sekarang menjadi data digital. Dari yang dulunya masih manual, sekarang telah otomatis dan lebih mudah. Semua itu terjadi karena perkembangan teknologi, dan oleh karena itu penggunaan teknologi juga berpengaruh ke pekerjaan manusia. Berikut beberapa manfaat informatika atau teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pekerjaan. Pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Dengan infrastruktur IT yang memadai, dapat meningkatkan produktivitas para karyawan. Contohnya itu mengangkat data. Jadi salah satu manfaat TIK itu, jika pada sebuah pekerjaan dihubungkan dengan digunakan sebuah teknologi dalam mengerjakan pekerjaannya, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang kedua, bekerja menjadi lebih semangat dan menarik. Dengan adanya teknologi dapat membuat pekerjaan menjadi tidak monoton. Contohnya adalah content creator dan lain lagi, contohnya banyaknya. Jadi kalau kita menggunakan teknologi dalam melakukan sebuah pekerjaan itu pastinya akan tidak terlalu membosankan ya. Contohnya sendiri ketika teacher mengajar juga, teacher kan membuat sebuah materi pembelajaran atau video pembelajaran. Itu pun juga menjadikan sebuah kegiatan PBM teacher jadi tidak terlalu monoton gitu, tidak terlalu membosankan yang hanya menjelaskan materinya itu hanya di papan tulis. Namun teacher juga buatkan video pembelajarannya gitu, agar direncanakan Ananda semua bisa melihat videonya kapanpun dan dimanapun tempatnya, serta diharapkan juga dengan adanya video ini Ananda juga lebih mudah dalam memahaminya gitu. Lanjut, yang ketiga adalah koneksi yang semakin luas. Dengan adanya sosial media, kita menjadi lebih mudah dalam memperluas link pada bisnis ataupun pekerjaan. Jadi dengan adanya teknologi ini kita dapat lebih memperluas ya jaringan kita dalam bersosial maupun berbisnis gitu. Contoh sini ada e-commerce. Kalau e-commerce ini contohnya itu seperti ada Bukalapak, ada Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Itu kan merupakan layanan website ya, website yang menyediakan layanan e-commerce gitu, penjualan online gitu, dan dengan demikian pun kita dapat memasarkan produk kita ke seluruh Indonesia walaupun kita tidak memiliki tokonya sendiri gitu. Yang penting kita memiliki produk yang dapat dijual gitu. Yang kedua, contoh yang kedua itu ada LinkedIn, yaitu salah satu platform yang digunakan untuk kayak mempromosikan diri kita gitu. Jadi kalau Anda mungkin telah lulus kuliah atau mungkin telah lulus SMA ini mungkin, dan Anda ingin melamar kerja, Anda bisa memasukkan portofolio Anda di LinkedIn gitu. Jadi bukan hanya Anda bikin desainnya untuk portofolionya, namun juga masukkan di media sosialnya juga gitu. Jadi LinkedIn ini seperti media sosial untuk bagi para pencari kerja gitu. Dan juga ada Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lainnya yang dapat digunakan dalam memasarkan produk kita pastinya. Lanjut, walaupun demikian, perkembangan teknologi yang pesat juga mengakibatkan besarnya persaingan dan tuntutan pekerjaan. Berikut hal-hal umum yang menjadi tuntutan dalam pekerjaan. Jadi ini lebih kurang ada 6 buah yang teacher buat di sini yang menjadi tuntutan umumnya yang biasa ditemui dalam melamar sebuah pekerjaan ya. Pertama itu mampu mengoperasikan komputer dan juga software. Itu umum sekali. Yang kedua adalah lancar bahasa Inggris, baik itu pasif atau aktif, ini juga tergantung pekerjaannya juga. Yang ketiga, mampu bekerja di bawah tekanan, ini pasti sangat terasa sekali pada zaman ini, terutama bagi orang-orang yang bekerja dengan batas waktu atau deadline gitu. Yang keempat, mampu memenuhi target. Yang kelima, mampu bekerja secara kelompok ataupun individu. Yang keenam, mampu belajar dengan cepat. Jadi yang poin-poin ini merupakan poin-poin umum yang sangat penting sekali untuk diusahakan gitu, dari diri kita masing-masing itu, agar kita mampu dalam memenuhi target pekerjaan pada zaman sekarang ini ya. Terutama itu masalah mampu belajar dengan cepat serta bekerja di bawah tekanan, itu biasa sangat memberikan dampak sekali gitu pada pekerjaan. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke subjudul yang ketiga, yaitu ada manfaat informatika pada karir pekerjaan. Perkembangan zaman membuat banyak yang muncul bidang pekerjaan baru. Pekerjaan yang muncul biasanya selalu berhubungan dengan dunia IT, informasi dan juga teknologi. Karena dengan adanya teknologi pada sebuah pekerjaan, maka pekerjaan akan semakin cepat untuk diselesaikan. Berikut beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan IT. Lebih kurang sini ada 10 buah yang terangkap ya. Di 10 pekerjaan ini semuanya berhubungan dengan IT atau ada pekerjaan yang perlu diselesaikan dengan komputer. Pertama ada guru.
Kalau guru sekarang ini kan kita yang dituntut untuk belajar daring, maka guru harus mampu untuk menggunakan smartphone, laptop, serta mungkin dalam membuat Zoom gitu untuk melakukan pembelajaran secara daring gitu. Yang kedua ada karyawan komputer, karyawan kantor itu juga pasti sekali ya, harus mampu menggunakan perangkat komputer, terutama mungkin menggunakan software office umumnya gitu. Yang ketiga ada programmer, yang keempat ada digital artist yang mana menggunakan software ilustrasi ya. Yang kelima ada editor video, audio dan juga foto. Yang keenam ada shopkeeper. Kalau untuk shopkeeper ini tergantung juga ya, nggak semua tokonya juga gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang ini biasanya toko-toko itu biasanya terutama cafe juga itu dihubungkan biasanya bekerjasama juga gitu dengan e-commerce gitu seperti Shopee, yang mana nanti kalau kita belajar menggunakan Shopee Pay mungkin kita mendapatkan bonus diskon gitu. Dan itu pun juga diharapkan pengguna penjaga tokonya mampu menggunakan aplikasi tersebut juga. Yang ketujuh ada teknisi komputer, yang kedelapan ada teknisi jaringan, yang kesembilan ada data analis atau database, itu berhubungan dengan komputer juga, karena untuk data analis sendiri dia akan mengangkut data yang besar juga ya, dan datanya pun harus berupa data digital pastinya, nggak mungkin data yang dikumpulkan itu masih berupa data kertas gitu menganalisanya. Yang 10 ada arsitek ataupun desain bangunan. Jadi kalau untuk arsitek ini kan sudah adanya, karena zaman ini semakin berkembang, maka sudah adanya pasti program-program yang memudahkan dalam membuat sebuah desain bangunan gitu. Jadi kalau contohnya itu seperti AutoCAD, itu juga bisa digunakan membuat sebuah gambar desain bangunan dan juga SketchUp ya. Jadi tentang tekanan dan tuntutan kerja yang berhubungan dengan IT bermacam-macam. Itu pun juga tergantung pada profesinya. Lanjut. Yang keempat itu ada jurusan IT. Oke. Jurusan IT merupakan jurusan yang berhubungan dengan IT atau jurusan yang pekerjaannya itu atau pembelajarannya membutuhkan sebuah teknologi. Terdapat banyak jurusan IT yang ada saat ini, di antaranya pertama ada teknik informatika. Itu merupakan jurusan dengan keahlian dalam merancang desain serta implementasi sistem komputer baik hardware maupun software. Jadi kalau untuk teknik informatika ini bukan hanya hardware atau software ya, namun kalau berdasarkan pengalaman teacher sendiri itu juga tergantung dari kampusnya juga gitu. Kalau di kampus teacher dulu, teacher itu ada 3 fokus ya. Pertama itu ada database, setelah yang kedua itu ada programmer membuat software development, yang ketiga itu ada jaringan komputer tuh. Jadi fokusnya ke sana gitu. Namun setidaknya untuk mahasiswa yang mengambil jurusan teknik informatika dia akan mampu gitu dalam sistem komputer, baik itu hardware-nya ataupun software-nya. Yang kedua ada rekayasa perangkat lunak, itu software engineering. Itu merupakan jurusan dengan keahlian dalam mengelola dan mengembangkan software. Ini merupakan jurusan yang fokus mengembangkan software itu. Yang ketiga ada ilmu komputer, itu merupakan jurusan yang mempelajari teori serta konsep dalam ilmu komputer hingga pengembangan software. Kalau itu ilmu komputer ini lebih fokus ke, dia tuh juga mempelajari hardware juga, namun lebih fokus ke softwarenya gitu untuk ilmu komputer. Lanjut. Teknologi informasi merupakan jurusan yang mempelajari cara merancang, implementasi, konfigurasi, dan merawat infrastruktur yang berhubungan dengan komputer. Kalau yang tadi fokusnya ke software, kalau untuk teknologi informasi ini fokusnya ke hardware, walaupun dia juga ada pembelajaran untuk softwarenya juga gitu. Yang kelima ada teknik komputer jaringan, itu merupakan jurusan dengan keahlian dalam masalah jaringan internet. Yang keenam ada manajemen informatika, merupakan jurusan yang mempelajari cara menganalisa kebutuhan bisnis yang menggunakan komputer, serta desain sistem komputer perusahaan. Yang ketujuh, desain komunikasi visual, merupakan jurusan yang berhubungan dengan desain grafis dan digital art. Yang kedelapan, fotografi, merupakan jurusan dengan keahlian fotografi dan juga editing video. Yang kesembilan, film atau perfilman, merupakan jurusan yang mempelajari cara editing video, mulai dari menyunting gambar hasil syuting hingga menjadi film yang utuh. Yang 10 ada animasi, itu merupakan jurusan yang mempelajari cara membuat animasi bergerak, baik itu dua dimensi maupun 3 dimensi gitu. Dan pastinya masih ada banyak lagi ya jurusan-jurusan yang membutuhkan teknologi ya dalam pembelajaran atau pekerjaannya gitu. Salah satu mungkin jurusan yang cukup terkenal juga itu ada namanya multimedia. Itu juga merupakan jurusan yang bercampur ya, campur gitu pembahasan pembelajarannya gitu. Karena ada multimedia ya, berarti banyak media. Ada yang mungkin itu medianya foto, berupa gambar ataupun film ataupun animasi gitu. Kalau berdasarkan pengalaman teacher juga, yang teacher dengar dari teman-teman teacher yang kuliah ya mengambil jurusan multimedia itu, dia itu seperti fokusnya itu ke program ya, lebih fokus ke program maupun juga ya fokusnya lebih ke program gitu. Dia itu membuat sebuah software game ya, aplikasi game itu, membuat sebuah game itu baik itu mobile ataupun desktop PC menggunakan software yang namanya Unity. Oke.
Mungkin itu saja ya untuk pembahasan kita untuk materi dari dampak sosial informatika. Yang pertama itu sebetulnya ada aspek legal TIK, terus manfaat TIK pada bidang pekerjaan. Yang ketiga ada manfaat informatika pada peningkatan karir pada pekerjaan. Yang keempat itu ada jurusan IT. Mungkin itu saja dari teacher untuk pertemuan kita hari ini. Terlebih dan kurangnya teacher mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.